Solusinya hanya dua. Mohon maaf, pisah atau Bapak masuk agama Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Moko Ginta. Dalam video ini Ustadz Moko Ginta memaksa seseorang untuk bisa berpindah ke Islam, atau kalau tidak ya bercerai. Begini videonya. Jadi kalau di hukum Islam itu perbedaan agama itu tidak boleh dalam segi pernikahan. Jadi mungkin harus segera kita carikan solusi bersama. Itu. Mesti bisa ya. Solusi. Solusinya hanya dua. Mohon maaf, pisah atau Bapak masuk agama Islam. Hanya itu saja. Kalau yang lain, Ibu mau masuk Kristen atau mau masuk Islam ya terserah gitu kan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan saat ini dan mudah-mudahan Ustadz Moko Ginta bisa mendengar supaya dia sadar. Yang pertama, meninggalkan Yesus dan bercerai bukanlah solusi. Mungkin Bapak menganggapnya sebagai solusi, bahkan dikatakan di situ solusinya cuma satu. Kalau tidak meninggalkan Kristen, ya cerai sama istri. Tapi perceraian bukanlah solusi. Meninggalkan Yesus juga bukanlah solusi. Perceraian dan meninggalkan Yesus itu adalah solusi dari iblis. Sebab perceraian adalah keinginan daging dan itu adalah roh pemecah. Dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seseorang yang melakukan perceraian ataupun ada perpecahan dalam keluarga itu, istri mengambil jalan sendiri, suami mengambil jalan sendiri, tidak ada saling mengasihi di dalamnya, yang mengakibatkan ini hanyalah kedagingan atau iblis. Sebab di dalam kekristenan janganlah kita berusaha untuk bercerai. Dalam 1 Korintus 7 ayat 27 dikatakan, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Jadi jelas di sini bagaimana kita tidak boleh mengusahakan perceraian. Kalau bisa kita bertahan pada satu hal, yaitu kesetiaan bersama dengan pasangannya. Lah kok ini dijadikan solusi perceraian? Ini solusi dari mana? Dari Allah atau dari iblis? Sebab dari Allah tidak menyukai perceraian. Di dalam Maliaki 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian. Aku di situ adalah Allah. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jelas di sini bagaimana Allah membenci perceraian ya guys. Jadi kalau ada orang yang menyukai perceraian sebagai solusi, itu datangnya bukan dari Allah. Lalu dari mana? Dari iblis. Kedua, insan Moko Ginta selalu memakai ayat andalannya. Mungkin karena yang dibaca cuma ayat itu, jadi ngertinya cuma ayat itu, yaitu Yohanes 17 ayat yang ketiga. Bagaimana dia mengatakan di situ ulang-ulang bagaimana Yesus diutus oleh Allah. Katanya Ada tertulis Yohanes 17 ayat 3. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal. Tuhan Yesus. Dengar dulu, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mah engkau. Kata Yesus, engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti dia bukan Tuhan, bukan Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kata Yesus, Allah satu-satunya dia diutus. Bagaimana tuh sahabat? Sahabat itu hanya berlaku untuk orang Israel. Bapaknya orang mana? Kekal sampai kekal di Sampai Yesaya. kekal tapi berlaku untuk orang Israel. Di Yesaya itu bagi setiap orang. Bapak sudah baca kan? Sudah baca. Nah, coba Bapak sekarang Keluaran pasal 31 ayat 13 sampai 16.
بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. Orang mulai ini orang cuma dialog, tapi belum tentu kita mau langsung mau terima itu. Memang Bapak jago Alkitab, kerjaan cuma begitu toh, baru mungkin jago di Quran. Tapi akan datang satu waktu kita mau panggil itu background dari Islam. Padahal di situ kan tidak berbicara mengenai hal itu kalau kita lihat konteksnya secara utuh. Oke, kalau dulu saya pernah bahas untuk mengaunternya melalui Yohanes 17 ayat yang kelima, dan juga saya lihat Pak Deki sudah mengkaunternya memakai ayat yang pertama. Sekarang saya juga akan memakai di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Karena di dalam ayat 3 ngomongnya Tuhan Yesus belum selesai, guys. Ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Maksudnya di sini tidak hanya untuk 12 muridnya Yesus berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Garis bawahi dalam ayat ini, untuk mereka juga yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan para murid. Apa pemberitaan para murid pada waktu itu? Bukan Yesus utusan Allah, bukan Allah tauhid, tetapi apa yang disampaikan di situ kita lihat ayat silangnya. Jangan cuma ambil satu ayat lalu merasa pinter gitu loh. Dalam Markus 16 ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Perhatikan, Yesus sendiri dengan perantaraan para murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dikatakan di situ tentang berita. Berita itu apa? Tentang keselamatan kekal di dalam Yesus gitu loh. Yaitu tentang kurban dan kebangkitan Yesus. Bagaimana dosa kita sudah dihapuskan melalui kurban, dan kebangkitan Yesus membuat kita suatu saat nanti bangkit juga walaupun kita sudah mati. Jadi ini konten dari pemberitaan para murid, dan ini sudah didoakan Yesus. Jadi bukan sekedar Yesus utusan Allah. Bahkan dikatakan di sini dalam Yohanes 17 ayat 3 ini Yesus utusan Allah pun tidak nyambung kalau dipakai untuk Allahnya Pak Ustadz Moko Ginta. Kan yang kata yang dipakai di situ adalah Theos. Jadi Jesus itu utusannya Theos. Emangnya Tuhannya Bapa Theos? Coba sekarang bersahadat tiada Tuhan selain Theos. Nggak berani gitu loh. Jadi janganlah maksa-maksa orang untuk masuk agamanya Bapa. Percuma kok orang masuk agama tertentu kalau dia tidak dengan tulus mengasihi agama itu. Marilah kita mengikut Yesus bukan karena terpaksa, tapi karena kita memang mengasihi Dia yang telah menyelamatkan kita. Saya berpesan untuk Bapak yang dikasih pilihan itu tetap kekeh di dalam pendirian iman kita kepada Tuhan yang teguh. Saran saya, ajaklah hamba Tuhan yang berkompeten untuk berdebat bersama dengan Ustadz Moko Ginta, supaya Ustadz Moko Ginta juga sadar bahwa kutip-kutip ayat tuh nggak baik dan bisa menyesatkan. Luis Prasetyo sini, God be with you. Tiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
isi hati